Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sama saja, tidak bunyi. Enggak bunyi. Alhamdulillah, para bunda yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini. Panjenengan kula sami dipun kempalaken dhateng masjid Baitullah di majelis yang Rasulullah menyebut sebagai Raudhah min Riyadil Jannah, kebun di antara kebun-kebun surga. Maka tentu ini hal yang sangat harus kita syukuri di saat tidak banyak hamba-hamba Allah yang memilih jalan ilmu, jalan kebaikan, jalan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan memilihnya. Salawat salam, semoga hilang lagi suaranya. Salawat salam semoga senantiasa teritikad di qalbi wa qawlu bil lisan wal afalu bil arkan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para bunda yang dirahmati Allah, memasuki pintu gerbang Safar 1446 Hijriah. Pagi hari yang penuh berkah ini kita melanjutkan bahasan kita karena masuk di bulan Agustus. Agustus itu identik dengan hari kemerdekaan. Agustus itu identik dengan peringatan hari negeri ini mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemerdekaan dari penjajah. Dan ini kemudian menjadi catatan kita semua. Untuk yang pertama tentu kita syukuri, yang kedua tentu kita isi dengan sebaik-baik isian. Dan sebaik-baik isian adalah penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bunda yang dirahmati Allah, maka kita akan mengawali bahasan kita di pagi hari ini dengan sebuah kisah yang dialami oleh pasukan yang dikirim oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an menuju ke Persia dalam sebuah pertempuran yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai pertempuran Qadisiyah. Apa kaitan rumah tangga, apa kaitan kemerdekaan, dan kaitan dengan perang Qadisiyah. Jadi di masa Sayyidina Umar, para bunda yang dirahmati Allah, kaum muslimin memiliki wilayah yang teramat sangat luas hingga mencapai hampir keseluruhan Syam dan hampir keseluruhan Persia. Penaklukan atau pembukaan wilayah Persia diawali dengan pengiriman pasukan yang dipimpin oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini saudara Kanjeng Nabi, paman dari pihak ibu, yang saya lupa.
pengen ngeling gitu kenapa? Jadi Rasulullah menyebutnya sebagai paman dari pihak ibu, dari Aminah binti Wahab. Meskipun bukan paman kandung, tetapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membanggakan beliau. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini radhiyallahu an adalah salah seorang sahabat yang pernah didoakan secara khusus oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar doanya makbulan, doanya makbul. Maka ketika Sayyidina Umar mengirim pasukan menuju Persia, pasukan tersebut dikomandani oleh paman Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan ketika pasukan ini sampai di Persia, yang waktu itu sejatinya Persia sedang moncer-moncernya sebagai negara adidaya dengan Romawi, tetapi kemudian bisa dibuka, ditaklukkan dengan cara yang sangat elegan, yang hari itu Sa'ad bin Abi Waqqas membawa pasukan-pasukan pilihan. Di antara pasukan yang beliau bawa, kalau sekarang pangkatnya ya pangkat rendah, pangkat kopral begitu, namanya Ribi bin Amr. Ribi bin Amr ini ketika ketemu dengan dipanggil, diundang oleh panglima terbesar Persia namanya Rustum. Ketika ditanya untuk apa kalian jauh-jauh dari Madinah menuju ke negara kami, Persia maksudnya. Jawaban Ribi bin Amr inilah yang kemudian kita akan gunakan sebagai parameter melihat seperti apa sejatinya merdeka dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Ribi bin Amr mengatakan kepada Rustum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kami, kata Ribi, untuk membebaskan siapa saja yang Allah pilih dari menghamba kepada sesama makhluk menjadi menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jadi ini adalah definisi manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka itu bukan manusia yang bebas bertingkah laku, bebas memilih, bebas melakukan apa saja, tetapi kemerdekaan dalam pandangan syariat ketika panjenengan dan saya menghamba semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan kepada yang lain. Maka jika ini kita tarik di dalam keluarga panjenengan Pulau Sami, ada beberapa catatan yang kita akan coba untuk koneksikan dengan keluarga kita. Catatan pertama tentang makna merdeka kalau dalam pandangan syariat yang disampaikan oleh Ribi bin Amr radhiyallahu anhu. Apakah panjenengan dan saya dalam keluarga kita ini sebagai seorang ayah, kalau saya menempatkan dan memposisikan Allah secara tepat dan benar sesuai dengan komitmen panjenengan dan saya ketika dalam sholat 17 kali minimal dalam sehari menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Rabb kami menyembah, beribadah, menomorsatukan, mensujud, ruku'i dan seterusnya. Dan ini bukan semata berkaitan hanya ibadah makhluk, tetapi kehidupan pulau panjenengan sami secara keseluruhan. Ketika ada muskilah dalam kehidupan apa benar, yang pertama kita jujur untuk meminta tolong adalah Allah. Kalau pas badan saya dan jenengan gerah sakit, apa benar yang kita ingat ketika kepala sakit pertama berdoa
sakit. Kemarin istri saya sakit, ada tetapi tiba Bu Didi ke rumah. Kata beliau, kok hati saya ingin ke rumahnya Bu Hatta. Istri saya barusan pingsan. Alhamdulillah oleh beliau dirawat diidanilah kasih senang sama ini kau berdoa beri atau sebaluan untuk hasil diidanilah kasih senang terus bantu. Jadi ketika kemudian panjenengan Pulau Sami mendapat muskilah sama ibu kemarin itu satu dia siapa tulis terus bantu. Ketika panjenengan Pulau Sami mendapat muskilah, maka siapa yang pertama kali mendominasi pikiran dan perasaan kita? Kalau yang pertama keluar Allahnya, itu berarti kita memang menghamba semata pada Allah dan berharap yang pertama dan utama kepada Allah. Yang kedua, mengenai rahmati Allah berkaitan dengan kemerdekaan di dalam rumah tangga. Yang kedua, maka setiap orang di dalam sebuah bahtera rumah tangga, apakah dia seorang suami, ayah, istri atau ibu, atau kemudian anak-anak atau siapapun yang ada di dalam tanggungan kita di dalam rumah tangga, apakah kemudian memposisikan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah sebagai rambu-rambu utama di dalam mengambil pilihan-pilihan sikap dalam hidup. Cara saya berinteraksi dengan istri, cara istri berinteraksi dengan suaminya, cara orang tua mendidik anaknya, harapan-harapan yang ditanamkan kepada anaknya dan seterusnya, itu semua sejatinya menunjukkan seberapa kula panjenengan sami telah merdeka menjadi seorang hamba, dan keluarga seperti apa yang kemudian menjadi keluarga yang berparameter merdeka secara syariat tadi. Jadi semuanya sejatinya merujuk pada poin pertama tadi. Jadi poin keduanya, kita mengamati diri kita, pasangan, anak-anak, dan siapapun yang berada dalam rumah tangga kita, seberapa kemudian kita menggunakan aturan main di dalam rumah tangga kita itu menyandar atau bersandar kepada ketaatan kita atas Allah dan Rasulnya. Semakin kemudian kurikulum yang panjenengan gunakan di dalam rumah tangga itu kurikulumipun Gusti Allah, maka semakin merdekalah rumah tangga tersebut. Karena seburuk-buruk rumah tangga adalah yang menselancarkan bahtera rumah tangganya berasas atau berdasar pada nafsu, berasas atau berdasar pada keinginan semata. Jadi sekali lagi ini menjadi catatan kalau panjenengan sami bahwa yang dimaksud dengan merdeka di dalam aturan syariat itu bukan bebas dalam bertindak, bebas di dalam berpikir, bebas di dalam melakukan apapun, tetapi kemudian keseluruhannya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau manusia itu tidak menghamba pada Allah pun, pasti dia menghamba pada yang lain. Itu sudah sunatullah. Jadi bagian dari hukum yang kemudian kita sebut dengan sunatullah. Kalau jenengan Pulau Sami tidak menomorsatukan Allah, itu pasti menomorsatukan yang lain. Gini apa? Pasti itu sudah. Kalau kita tidak menjadikan Allah sebagai rujukan, pasti kita merujuk pada yang lain. Jika Allah bukan menjadi satu-satunya tempat kita bergantung, pasti kita membergantungkan diri kita pada yang lain. Artinya kalau kemudian panjenengan dan saya membergantungkan kehidupan kita pada selain Allah, maka kita telah menjadi budak dari sesuatu selain Allah. Merdeka itu ketika Muhammad Hatta ini menjadi budaknya Allah. Bersebab apa? Allah itu Al-Ma'bud, zat yang maha kita ibadahi.
Kenapa harus Allah? Bersebab Allah itu satu-satunya zat yang kemahaannya tidak bisa terlampaui oleh apapun dan siapapun. Karena apapun dan siapapun selain Allah pasti makhluk, kecuali Quran. Kalau Quran bukan makhluk tetapi kalam. Jadi itu poin kedua yang penting kagum panjenengan kula sami, nanti kita akan bedah satu persatu. Kemudian yang ketiga, para bunda yang dirahmati Allah, merdekanya sebuah keluarga adalah ketika visi hidup mereka, ketika harapan hidup mereka, ketika misi hidup yang mereka jalani keseluruhannya tegak dalam rangka mencari keridhaan Allah. Itu semerdeka-merdekanya keluarga. Bersebab kalau panjenengan dan saya melakukan sesuatu dalam rangka untuk mencari ridho selain Allah itu capek. Kata Ali bin Abi Thalib, dan saya merasakan, saya yakin jenengan juga pernah merasakan. Kata Ali bin Abi Thalib, pekerjaan atau aktivitas yang paling melelahkan bagi manusia itu adalah ketika dia melakukan sesuatu dalam rangka mencari ridho selain Allah. Mencari ridhonya manusia itu nggak akan pernah bisa memuaskan orang yang kita harap ridhonya. Bahkan terhadap pasangan, di depan pasangan, panjenengan dan saya, itu tidak akan pernah menjadi pribadi yang sempurna. Gila Pak? Tidak akan pernah. Selalu ada kurangnya. Selalu ada kurangnya. Tetapi pasangan yang baik, pasangan yang luar biasa adalah pasangan yang memahami ketidaksempurnaan istri atau suaminya, untuk kemudian dia jadikan sebagai lahan mendapatkan ridho Allah. Jadi kekurangan pasangan itu bagi para suami dan istri yang merdeka adalah cara yang akan dia gunakan, ruang yang akan dia isi dengan sesuatu yang bisa menghadirkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan bisa punya suami yang apa bu? Misal kekurangan seorang suami, bukan suami jenengan, pokoknya suami. Apa kira-kira? Satu, suami jenengan sempurna. Sulit mencari kekurangannya. Ada pun yang suaminya tidak sabaran. Ada pun suami yang hobinya berburu kuliner. Hobinya itu berburu kuliner, sehingga yang menjadi objek fokus pembicaraan keluarga itu orientasinya selalu kuliner. Sabtu minggu depan kita berburu apa lagi? Soto onta, oke? Soto onta. Selesai itu merasakan foto-foto bareng, makan bareng. Sabtu depan kemana? Bakso gajah. Pokoknya orientasinya kuliner. Ada yang suami orientasinya apa? Goes. Pokoknya kalau urusan sepeda dari mulai pentil sampai sadel, waduh itu rinci detail. Namanya ngelap sepeda itu sehari bisa 2 kali bersihkan. Padahal sweater istrinya jarang diganti. Artinya apa? Bunda yang dirahmati Allah, ini orientasi kesibukan, fokus yang sejatinya jika tidak secara sadar dipahami gitu ya, maka bisa menjadikan seseorang keluar dari rotasi sebagai hamba Allah, keluar dari garis edar sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahwa garis edar panjenengan dan saya dengan pusat-putaran Allah Subhanahu wa taala itu kadang lenggang kadang rapat, pasti bahwa iman itu yazid wa yanqus. Yazid itu bertambah, yanqus itu berkurang. Persis kalau panjenengan melihat orang sedang tawaf atau jenengan merasakan tawaf. Tawaf itu pusat putarannya apa?
Pusat putaran tawaf itu apa? Ka'bah, Baitullah. Pertanyaan saya, wonten apa mboten? Piantun ingkang tawaf garis edarnya, garis putarannya tetap di garis itu. Wonten apa mboten? Atau kadang dia jauh, kadang dia dekat, jauh dekat. Pasti seperti ini, tidak ada yang stabil, gitu. Kadang di seorang jauh dari Baitullah. Utopibah ini gue didik barusan juga haji. Mungkin ibu-ibu yang lain juga barusan haji. Semoga mabrur dan makbul. Wadan dan nawfuro, dosanya diampuni. Wasa'yan masykurah, dan sa'nya menjadi sa'yan disyukuri. Watijabatan dan naburo. Dan seandainya berdagang dengan Allah, maka dia melakukan perdagangan dengan keuntungan terbesar. Karena haji itu pasti butuh biaya, butuh tenaga dan sebagainya. Jadi ketika jenengan tawaf itu pasti geser jauh, dekat jauh, persis seperti kehidupan jenengan dan saya. Makanya tawaf itu berapa putaran? 7 putaran. Seakan-akan Allah hendak mengilustrasikan seperti itulah kehidupan jenengan dan saya dalam 1 minggu, 7 hari. Pusat putaran itu menjadi benar kalau Baitullah. Makanya orang tawaf itu kalau membelakangi Baitullah, maka tawafnya batal untuk putaran itu. Tawaf, tiba-tiba ada sesuatu yang menarik di sana, dia noleh begini, sehingga punggungnya yang menghadap Ka'bah, maka di putaran saat itu batal. Tidak dihitung. Dia harus mengulang di putaran. Kenapa? Karena dia membelakangi poros putaran. Dalam hidup jenengan dan saya juga begitu. Tidak boleh kemudian memposisikan Allah di belakang kita. Jenengan kalau membaca doa khatmil Quran, ada kalimat Quran itu diletakkan sebagai imam atau makmum. Halo? Imaman wa nurah wa huda wa rahmah. Quran harus menjadi imam. Wahyu Allah itu harus jadi imam, jangan dijadikan makmum. Kalau dijadikan imam berarti yang ikut kita atau Quran ini? Kita yang ikut apa kata Quran, apa kata Allah. Bukan kemudian ayat kita cari dalam rangka untuk melegislasi perilaku kita. Kita melakukan apa, kita cari dalilnya, ini bahaya. Tapi dalilnya dulu seperti apa, maka kita ikuti. Hatta bahkan kalau panjenengan hobi membaca sirah Nabawiyah, pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat, sholat jenazahnya para sahabat itu ada nggak tuh yang tahu siapa yang imami? Ayo hadiahnya 7 kurma, 7 kurmanya 7. Siapa bu? Halo? Ketika Rasul wafat, sahabat melakukan sholat jenazah apa tidak? Lakukan. Siapa imamnya? Jadi kan nanti membaca sirah ya, kitab sirah. Yang mutlak baca kitab yang kecil kita beli di situ. Setiap kitab yang mutlak sirah yang tulisan atau dari Sa'id Ramadan al-Qudsi. Jadi kenapa Rasulullah itu dimakamkan sampai terlambat? Wafatnya Rasul itu hari Senin waktu duha, dimakamkannya malam Rabu, Selasa malam. Berarti Rasul itu sempat dari mulai Senin waktu duha sampai besok malam itu di rumah baru dimakamkan. Kenapa seperti itu? Karena yang sholat jenazah itu one by one, satu persatu. Kenapa? Karena para sahabat menganggap tidak layak ketika di depannya Kanjeng Nabi kita jadi imam. Jenazahnya siapa? Rasulullah itu kan imamnya para imam. Maka para sahabat sholatnya satu persatu. Itu yang menjadikan sangat lama. Jadi sholat jenazah yang paling fenomenal ya sholat atas jenazahnya Kanjeng Nabi. Gak ada yang masuk satu persatu sampai besok baru dimakamkan di hari Selasa malam atau malam Rabu. Padahal wafatnya Senin pagi. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, panjenengan kula sami juga harus gitu ya, menjadikan Allah melalui Al-Quran dan Kanjeng Nabi melalui sunnahnya
untuk kemudian kita menjadi mampu di dalam membawa keluarga kita. Itu namanya keluarga yang merdeka. Karena tidak bisa diatur oleh nafsu, karena tidak bisa disetir oleh keinginan, kecuali manakala keinginan itu mau tunduk kepada perintah dan larangan Allah dan Rasul. Ini keluarga merdeka dalam pandangan syariat. Para bunda yang dirahmati Allah, maka dalam suratul Fatihah yang panjenengan baca minimal 17 kali dalam sehari, sebelum panjenengan membaca kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baca apa dulu sebelum itu ayat ini? Halo, ihdinas, bukan ya. Itu setelahnya. Jadi sebelum itu kita baca berapa Bu? Baca ayat apa? Maliki yaumiddin, yang makna atau artinya yang memiliki, yang menguasai, yang merajai hari pembalasan. Oh, berarti ada 3 kaitan ayat ini yang luar biasa untuk mengatur diri dan keluarga. Setelah Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, yang menguasai hari perjumpaan panjenengan dengan Allah, seluruh manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, ternyata Bun, untuk menjadi keluarga yang nanti lolos dalam proses hisab di akhirat, ternyata untuk menjadi keluarga yang nanti akan dihimpun oleh Allah, suami, istri, anak-anak di surga, syaratnya yang pertama, Maliki yaumiddin, menjadi keluarga yang visioner. Keluarga yang merdeka adalah keluarga yang visinya adalah visi akhirat. Keluarga yang visinya visi selamat di ujung kehidupan dunia ini menuju akhirat. Ada sahabat namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini radhiyallahu anhu masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah. Ketemu Kanjeng Nabi namun sekawan tahun. Tetapi 4 tahunnya seorang Abu Hurairah ini menjadikan beliau perawi hadis paling banyak sepanjang sejarah sahabat. Abu Bakar, Umar, Khalid bin Walid, Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu majma'in, semuanya kalah dengan Abu Hurairah yang baru masuk Islam 4 tahun sebelum Rasul wafat, berkaitan dengan jumlah hadis yang dikumpulkan. Pertanyaannya, bagaimana bisa orang yang masuk Islamnya keri-keri? Jadi bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas, tetapi Abu Hurairah yang baru masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah, padahal Kanjeng Nabi meninggal di tahun ke-11 Hijriah, kok bisa masuk Islam baru 4 tahun sampai Rasul wafat, tapi kumpulkan hadis paling banyak. Kumpulkan hadis paling banyak 5.374 kalimat Rasul dikumpulkan. Rasul bilang apa dicatat, Rasul bilang apa dihafalin, Rasul bilang apa masuk ke memori. Sampai kalau panjenengan merujuk pada kitab-kitab hadis yang mutabal, kitab-kitab itu hadis, apakah Jami'us Shahihnya Imam Al-Bukhari atau Sahih Muslim atau Sunan Abu Dawud atau Musnad Ahmad dan seterusnya, itu hadis yang paling banyak pasti an Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah. Kok bisa ya? Bagaimana orang ini masuk Islamnya keri-keri tapi sabda Rasul paling banyak dihafal? Dan ketika dia paling banyak meriwayatkan hadis, pasti pahalanya juga terus berlimpah ruah. Karena setiap kali kita membaca hadis, setiap Jumat di masjid-masjid, ini kan masjid Al-Ikhlas, masjid Persyarikatan Muhammadiyah. Kalau di masjid-masjid Nahdien itu setiap kali hari Jumat itu disebut oleh Bilal begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ansitu asma'u wa ati rahimakumullah. Pernah dengar begitu? Mungkin di luar rumah jenengan tidak Jumatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berarti tiap Jumat Abu Hurairah dapat
pahala. Dapat pahala karena riwayatnya itu disampaikan di semua, di hampir semua tempat. Atau bukan hanya di hari Jumat, di hari-hari seperti ini kita baca hadis riwayat beliau dapat pahala. Maka kita lihat kenapa beliau bisa mendapatkan posisi semulia itu, bersebab ketika beliau masuk Islam dari Yaman mencari Rasulullah yang namanya sahabat itu pun yang disebut sebagai sahabat yang jumlahnya kata Ibnu Abdul Bar kurang lebih 124.000 orang sahabat Rasul. Itu salah satu syarat disebut sebagai sahabat itu harus pernah bertemu dengan Rasul, berinteraksi, kunjungan nyata Rasul, atau kemudian mendapat nasihat Rasul, atau berinteraksi dengan dekat. Itu disebut sahabat. Makanya ada seorang laki-laki yang sangat mencintai ibunya, berbakti pada ibunya di Yaman, tapi tidak pernah ketemu Rasul, hidup di masa Rasul tapi tidak pernah ketemu Rasul, menyatakan keislamannya, berbakti pada ibunya, tapi tidak pernah ketemu Rasul, tapi Rasul memujinya. Dia tidak disebut sahabat, meskipun Rasul memujinya, tapi tidak pernah ketemu Rasul. Namanya Uwais Al-Qarni. Uwais itu tidak pernah ketemu Rasul, tapi mencintai Rasul, hidup di masa Rasul, tapi di Yaman. Kenapa tidak ketemu Rasul? Karena mendampingi ibunya, karena merawat ibunya. Maka Uwais tidak disebut sahabat. Kita kembali pada Abu Hurairah. Abu Hurairah misaki Yaman sama, dari kabilah namanya kabilah Daus. Makanya Abu Hurairah disebut Abdurrahman Ibnu Sakhr Ad-Dausi. Jadi nama dari Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman bin Sakhr, putra dari Sakhr Ad-Dausi dari kabilah Daus. Lah Abu Hurairah ini ketika masuk Islam pun, kita lihat dia orang yang berbeda itu. Ketika beliau masuk Islam, beliau berangkat ke Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW di tahun ke-7 Hijriah sebagai Rasul pulang dari perang Khaybar, perang melawan orang-orang Yahudi. Ketika Kanjeng Nabi pulang, beliau menyampaikan keislamannya dan beliau bertekad, karena beliau merasa kurang ilmu dibanding sahabat-sahabat yang mula-mula masuk Islam, maka beliau bertekad untuk hidup terus di samping Kanjeng Nabi. Caranya bagaimana? Cara yang paling ekstrim beliau tempuh. Apa itu? Menjadi anggota Ahlus Sufa. Ahlus Sufa. Ahlus Sufa itu pun bagi para bunda yang sudah pernah ke Masjid Nabawi, bagi yang belum kita doakan oleh Allah disegerakan di waktu yang tepat bersama keluarga kita semua ini. Kalau panjenengan pernah ke Raudhahnya Masjid Nabawi, tepat di belakang Raudhah itulah dulu tempatnya Ahlus Sufa. Ahlus Sufa itu orang-orang yang tidak punya rumah dan ingin belajar di Madinah. Maka Rasulullah SAW membuat tempat di belakang Masjid Nabawi, tempatnya mirip dengan panggung, yang di situ kemudian ditampung siapapun yang ingin menuntut ilmu di Madinah tapi tidak punya rumah. Abu Hurairah itu punya rumah sama ibunya, tetapi kemudian pamit pada ibunya untuk berada di dekat Rasul, karena rumah ibunya tidak jauh. Ibunya sudah dibawa, diboyong dari Yaman, kemudian dibuatkan rumah di Madinah, tapi tinggalnya Abu Hurairah di Sufa. Agar supaya apa? Tidak ketinggalan satu kalimat pelajaran pun dari Rasul. Ini pilihan hidup yang tidak gampang, karena orang-orang ahli Sufa itu dikenal sebagai orang-orang yang mendedikasikan dirinya menuntut ilmu, sehingga kemudian pekerjaannya serabutan. Mereka baru bekerja kalau Rasul sedang tidak menyampaikan sesuatu. Maka mereka kemudian menawarkan di Masjid Madinah untuk jadi pengangkat barang, kemudian yang parkirkan kota itu kan, dan seterusnya. Abu Hurairah seperti itu. Sehingga dilukiskan pernah beliau itu sampai berguling-guling karena lapar. Orang mengira dia dalam keadaan step atau tidak, padahal saking laparnya. Dan orang-orang di Sufa ini dikenal sebagai orang-orang yang sangat tahan terhadap situasi seperti itu.
Jadi beliau mendedikasikan 4 tahun hidupnya sepanjang Rasul masih ada untuk nempel dengan Kanjeng Nabi. Jadi Rasulullah keluar dari makamnya sekarang ini, yang dulu adalah kamar Bunda Aisyah, langsung masuk ke Raudhah itu Masjid Nabawi. Abu Hurairah sudah pasti berada dengarkan Kanjeng Nabi menyampaikan sesuatu. Nah ini orang yang bisa memilih pilihan dalam hidupnya yang tidak disandarkan pada nafsu, tapi disandarkan pada keinginan mendapat ridho Allah. Apa yang beliau pilih? Ingin menjadi murid terbaiknya Rasulullah SAW, dan itu ternyata diridhoi Allah, sehingga beliau menjadi perawi hadis terbanyak sepanjang sejarah para sahabat, yang kemudian hari ini sangat membantu kita untuk lebih mengenal Rasulullah SAW. Keluarga kita lihat seberapa kemudian saya sebagai seorang ayah dan suami mendedikasikan pilihan-pilihan hidup saya untuk mendapat ridho Allah. Dari mulai pekerjaan yang saya pilih, dari mulai seperti apa makanan, minuman, pakaian yang saya belikan untuk anak saya. Sebelum beliau dari Bilis kemarin ya, datang, itu ada ibu dari Bilis juga kemarin. Sebelum itu dari Istiqomah, Bunda Indah sama Bunda Ali. Terus dari Bilis Ajri kan catur kemarin. Jadi ada salah seorang ibu itu cerita begini, alhamdulillah Ustaz, anak saya pas kok mengelola ketemu es krim dan dia sangat suka es krim. Ternyata ketika mau beli es krim dengan merek tertentu, diminta oleh ibunya itu ada es krim. Kata si anak, enggak mah, merek itu kan nyupport besar ke Israel. Bos itu ya, nyupport besar ke Israel. Masya Allah. Artinya apa? Artinya si anak ini bahkan memilih makanan saja yang diharapkan apa? Ridho. Saya ketika bekerja, saya ketika memberikan anak suatu, kapan hari saya nggak tahu kalau itu labeling yang ternyata juga import Israel. Meskipun prosentasenya saya nggak tahu. Sempat diprotes anak-anak, ini kan produknya. Tapi karena sudah terbeli ya sudah. Artinya untuk tidak membeli lagi, bahwa itu bukan hal yang wajib dirinya lakukan, tetapi itu pilihan yang kita harapkan mendapatkan ridho. Bahwa memboikot bukan hal yang wajib, tetapi paling tidak kita lakukan dalam rangka mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika saya memberikan sesuatu, ketika saya menyekolahkan anak di sekolah mana, ketika saya memilihkan apa misalnya sepatu dan seterusnya, ya sampai hal-hal seperti itu yang kemudian menjadi tanggung jawab saya. Apalagi ketika ada seorang laki-laki yang mendatangi saya untuk melamar anak saya, wah itu berarti sudah sangat serius. Kalau saya benar-benar ingin anak saya merdeka, hidupnya merdeka, merdeka bukan berarti orang ustaz nganut bojo, merdeka saja kamu buat rencana hidup sendiri dan malah merdeka. Kalau saya ingin kemudian anak saya hidup dalam rumah tangga yang merdeka, maka saya tidak boleh salah pilih untuk menjadikan anak saya berjodoh dengan seseorang yang mengundang ridho Allah. Berarti mantu kita pilih apa benar? Wajib pilih. Dan wajib pilihnya kriteria yang pertama adalah menantu yang diridhoi Allah. Maka bukan hanya dia menyerahkan CV-nya, saya baca CV-nya. Lebih dari itu kemudian saya wawancarai, kan begitu. Saya ajak ngobrol A, ngobrol B, ngobrol visi, ngobrol seperti apa keluarganya mendidik dia, ngobrol banyak hal, kuliah dulu aktivitasnya di mana, organisasi yang dia ikuti apa pada saat kuliah atau ekstrakurikuler ya pada saat mahasiswa. Artinya kemudian dari sana, oh ini berarti sosok yang memang Allah hadirkan untuk kelak menjadi pendamping anak saya yang merdeka. Merdeka kenapa? Karena akan dituntut untuk taat semata kepada Allah. Bahwa taatnya istri pada suami itu bukan hal yang mutlak, tapi taatnya istri kepada Allah itu hal mutlak. Maka
jadikanlah ketaatan panjenengan kepada suami bersebab Allah memerintahkan, bukan karena bersebab suami keren, bukan karena bersebab orang taat belonjoni orang dikai, tapi kita taat pada suami bersebab Allah memerintahkan dengan batasan la ta'ata illa bimaksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan ketika kita diperintahkan untuk bermaksiat kepada Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tanggung jawab saya. Karena ketika nanti saya sudah melepaskan anak saya ini, saya berarti memindah tanggung jawab saya pada siapa? Pada menantu saya. Saya memindahkan tanggung jawab pembimbingan, pendidikan yang mengarahkan dan sebagainya pada mantu saya. Oh, berarti saya harus memilih sosok yang benar-benar tepat untuk kemudian menggantikan posisi saya, bertanggung jawab atas putri saya. Ini tugas saya. Tugas ibu tentu sama pada ujungnya, tetapi berbeda pada detailnya. Ujungnya sama, setiap bapak atau ibu tugasnya adalah membawa keluarga kita pada keridhaan. Tapi detail operasionalnya beda. Panjenengan misalnya, di samping bunda-bunda yang bekerja baik offline maupun online, gitu ya, panjenengan memiliki tugas atau amanah sebagaimana ibunda Hajar terhadap Ismail ketika kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengamanahkan kepadanya untuk kemudian lebih mengenalkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketaatan, dalam kecintaan, dalam ketundukan dan seterusnya. Tugas anak-anak kita berbakti pada pasangan. Jadi masing-masing para bunda yang dirahmati Allah memiliki tanggung jawab, memiliki amanah, memiliki tugas untuk memerdekakan dirinya dari sesuatu selain Allah. Pengen apa? Pengen makanan, pengen hal yang kaitannya dengan kuliner. Itu saja kemudian harus pilih dari halalnya, dari cara memperolehnya, ya, dan seterusnya. Baik, itu beberapa hal yang berkaitan dengan kemerdekaan keluarga. Kemudian yang terakhir bahasan kita sebagai itu nanti kalau ada yang bertanya monggo. Kemerdekaan hakiki bagi keluarga adalah kemerdekaan dari hawa nafsu yang disandarkan kepada ketidakpunyaan ilmu atau kebodohan. Ayat yang pertama turun apa Bu? Itu yang jenengan belajar SMB, bagi yang belajar SMB pasti sangat mantap gitu. Jadi ayat yang pertama turun adalah 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Dari mulai Iqra, tapi tidak berhenti di Iqra, lebih bahaya kalau berhenti di Iqra. Kalau Iqra itu baca, tapi apa tuh ayat pertamanya itu? Iqra Bismi rabbikal ladzi. Berarti panjenengan kula sami diperintahkan sejak awalnya setiap muslim, setiap mukmin untuk menjadi orang-orang yang senang baca, tetapi tidak sembarangan membaca melainkan Bismi rabbik. Membacanya harus menyertakan asma Bismi rabbik. Rabbiknya dipilih Al-Khalaq. Iqra Bismi rabbikal ladzi. Bacalah dengan membersamakan nama Rabbmu, bukan nama Tuhanmu sebenarnya. Cuman Rabb ini tidak mendapatkan alih bahasa yang tepat. Di dalam Quran itu ilahun dimaknai Tuhan, Rabb juga dimaknai Tuhan, padahal jauh berbeda maknanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah apapun yang panjenengan lihat, panjenengan dengar, panjenengan rasa dengan menggunakan asma Rabb panjenengan dan saya. Rabbun itu zat yang maha mencipta, memelihara, mendesain, memenuhi kebutuhan, meminta pertanggungjawaban, itu semuanya ada pada sifat Rabbun.
Dari semua sifat itu jenengan oleh Allah Subhanahu wa taala cuma diminta mengawali membaca dari sifat Allah Al-Khaliq. Al-Khaliq itu apa? Zat yang maha mencipta. Maka ketika panjenengan dan saya membaca pasangan, maka bacalah pasangan kita dengan sifat Al-Khaliqnya Allah. Pasangan kita ini dicipta oleh Allah dengan kelebihan apa, kekurangan apa, potensi apa, dan seterusnya. Wajib kita untuk memahami, mengetahui agar supaya hubungan kita dengan anak, dengan pasangan nyaman. Maka lihatlah, maka pandanglah, maka bacalah mereka dari sudut pandang penciptaan. Istri saya ini diciptakan oleh Allah dengan potensi apa ya? Kita baca. Oh, ternyata istri ini kalau bau sesuatu yang berkaitan dengan kambing gak suka, istri saya. Maka saya harus menghindarkan dia dari sesuatu yang dia tidak suka. Kalau saya lagi pengen sate kambing atau gulai ya, beli sendiri atau dengan anak laki-laki saya. Sebaliknya istri saya juga tahu ketidaksukaan saya terhadap sesuatu, sehingga kemudian kadang, mohon maaf ya, kadang kalau pas beli deodoran itu, bau deodoran istri itu saya yang membau, saya senang. Kalau saya membeli, istri yang membau, itu istri senang. Karena mohon maaf ya, bau badannya istri itu kan yang menikmati suami. Bau badan suami yang menikmati istri, sehingga kemudian parfum itu paling tidak harus menyenangkan pasangan. Karena saya pernah pakai parfum, istri saya nggak suka. Kan berat ya, ujiannya kan jadi berat. Maka sampai kemudian harus seperti itu kan. Saya melihat istri saya diciptakan oleh Allah dengan potensi ini, kesukaan ini, ketidaksukaan ini harus saya baca. Agar supaya apa? Agar supaya menjadikan hubungan kami menjadi semakin indah setiap tahunnya, setiap waktunya. Jadi Allah memerintahkannya kalau bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat pertama. Oh, berarti umat Islam nggak boleh jadi orang yang kupar. Kupar itu apa? Tidak banyak bergaul dengan banyak orang. Kurang pergaulan. Kalau kurang pengetahuan apa? Apa lola? Apa lodinya apa? Jadi Allah tidak ingin umat ini jadi tidak pintar begitu. Allah ini pengen umat itu pintar. Bersebab apa? Salah satu hobinya baca. Baca tidak harus begini. Baca fakta untuk dianalisa, mendengar ya. Kita baca dengan telinga kita baca dengan hati kita baca dengan mata. Untuk kemudian apa? Banyak informasi masuk yang benar, yang penting, yang sahih, dan kemudian menjadikan pulau panjenengan sami orang-orang yang berilmu. Orang berilmu itu pun bahkan jauh lebih dicintai dibanding ahlul ilm, itu jauh lebih mulia dibanding ahlul ibadah atau abid. Kenapa? Karena orang yang ibadahnya buahnya itu tidak selalu benar. Orang yang ilmunya benar, banyak dan benar, itu kadang tidurnya jadi ibadah. Benar kan? Orang mau tidur ya, baca surah Allah, setelah itu ayat kursi, setelah itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, di ujungnya baru Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Setelah itu tidur, diri ke kanan, semuanya full ilmu, maka tidurnya menjadi ibadah. Tapi ada orang sholat tanpa ilmu. Alhamdulillah Ustaz, tadi bagian sholat saya tidak khusyuk, saya tambal maksudnya. Terus pun Pak tambalnya. Kemarin saya pas tawaf, itu kan di tawaf yang kesekian putarannya saya menyentuh kain Ka'bah yang di situ ada parfumnya, dan itu membatalkan ihram saya, atau paling tidak bukan membatalkan, tapi bayar dam gitu kan. Atau kalau membelakangi, tadi membelakangi saya sampaikan, membelakangi maka putaran saat itu kemudian jadi tidak sah, harus ditambah satu putaran lagi.
Nah, saya menggunakan dalil itu setelah pas saya sholat isya tadi 4 rakaat. Nah, di rakaat yang terakhir saya tidak merasa khusyuk, Ustaz. Saya kan mikir, sholat isya kan 4 rakaat, harusnya yang diterima Allah kan 4-4-nya. Lah rakaat saya yang keempat Ustaz tidak khusyuk, belas 3 rakaat ini khusyuk insya Allah diterima. Yang keempat gak khusyuk Ustaz, akhirnya saya tambah 1 rakaat jadi 5, dan alhamdulillah yang rakaat yang kelima khusyuk, Ustaz. Ini orang yang gemar ibadah tapi tidak dengan ilmu. Jadi orang yang gemar ibadah kalau tanpa ilmu itu bisa capek, yang tidak capek. Karena apa? Tidak diterima bersebab tidak menyandar pada apa yang dicontohkan Rasulullah. Maka ahlul ilm itu seringkali derajat lebih tinggi dibanding ahli ibadah. Apalagi ahlul ilm yang ahli ilmu yang ahli ibadah, masya Allah. Maka para bunda yang dirahmati Allah, di sini disebutkan salah satu syarat kemerdekaan dalam keluarga Muslim adalah keluarga tersebut harus berilmu, agar supaya tidak salah di dalam mengambil langkah apalagi berkaitan dengan ibadah. Tanpa ilmu, ada seorang bapak yang bilang, ya saya sih sudah menawar istri saya Ustaz, bahkan sudah 3 kali dalam 1 minggu itu, tapi loh saya cinta dan istri saya juga cinta, akhirnya kami balik lagi. Padahal sudah ditawar talak kubur. Yang harusnya talak bain itu menjadikan suami harus menikah dulu dengan wanita lain baru boleh kembali dengan istrinya jika dia bercerai, atau menikah istri yang pertama dulu menjadi istri yang kedua sekarang. Artinya kalau tanpa ilmu itu banyak hal yang kemudian justru melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam hadis Rasulullah SAW tentang ilmu pun bahkan disebutkan yang pertama qalbul ilm fardhul ala kulli muslim, sebagian menyebut wal muslimah, pada cukuplah muslim itu untuk seluruhnya. Jadi menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim, semuanya wajib hukumnya. Wabil khusus hukum yang berkaitan dengan hak-haknya Allah, kewajiban kita. Bahwa jenengan dan saya belajar ilmu ekonomi, wajibnya wajib kifayah, bukan fardu ain. Tapi kalau sholat, apakah cukup orang lain belajar? Fardu kifayah itu kan begini fardu kifayah. Contohnya, sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau tetangga panjenengan sudah ada yang mensolati, gugurlah kewajiban bagi panjenengan. Panjenengan mau sholat boleh berpahala, tapi panjenengan tidak sholat juga boleh karena sudah ada yang. Tapi kalau tidak ada sama sekali yang mensolati, kita itu dosa. Itu fardu kifayah namanya. Jadi jika sudah ada yang melakukan, maka gugur kewajiban buat yang lain. Tapi kalau fardu ain, contoh fardu ain, sholat 5 waktu, tidak bisa diwakilkan. Lah anak saya sudah sholat, kalau Ustaz berarti gugur kewajiban saya, betul. Kalau fardu ain setiap individu wajib untuk melakukannya. Menuntut ilmu itu pun ada yang kifayah, ada yang ain. Belajar ilmu ekonomi fardunya apa? Kifayah. Kalau sudah ada yang belajar ekonomi kita tidak harus. Dari yang belajar fisika umat Islam kita tidak harus. Tapi belajar sholat ain, bukan kifayah. Karena setiap kita wajib melakukan sholat itu berarti harus punya ilmu. Nah ini anak-anak kita harus tahu, Pak. Tidak kemudian dia mengatakan, nah, yo ngaji, sholatin dan tambah bener. Lah musibu ini loh mah, belajar akuntansi uangnya kan. Akuntansi itu fardu kifayah. Fardu ain bagi dia adalah belajar memahami sholat. Ketika puasa harus tahu dan seterusnya. Maka mengilmu ini menjadi hal yang wajib. Anak-anak kita yang putri sejak kecil sudah dikenalkan tentang konsep menstruasi atau haid. Yang laki-laki sejak kecil sebelum dia balik sudah harus tahu tentang apa itu mimpi basah, ihtilam dan seterusnya. Agar supaya pada saat hari hanya dia tidak kaget, dia sudah siap secara mental dan dia sudah siap secara syar'i untuk kemudian melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah diwajibkan saat masa itu tiba.
Lah ilmu-ilmu seperti ini maka bagi para bunda, ayah, saya dan panjenengan wajib untuk mengajarkan kepada mereka. Untuk apa? Jadi itu tadi pribadi yang merdeka, pribadi yang melakukan sesuatu tidak bersandar pada keinginan, tidak bersandar semata pada hawa nafsu, tetapi bersandar pada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus punya itu, ya, harus tidak. Jadi merdeka dari kebodohan, merdeka dari ketidaktahuan atas apa-apa yang kita wajib tahu ilmunya. Ya, lagi. Baik, itu beberapa hal berkait dengan kemerdekaan keluarga dalam pandangan syariat. Monggo Bunda kalau ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan, dipersilakan kalau ada. Ini Bun, Bu Ana. Assalamualaikum. Ya seperti Bu? Salat jenazah. Okay. Gimana saya punya tetangga mabuk, judi, sudah juga pinjol. Itu sekarang jadi klub, ini orang main judi butuh duit ada pinjol. Para bunda yang dirahmati Allah, ini kasus yang menarik ya, yang disampaikan Bu Ana ini. Bagaimana kalau ada orang fasik, orang yang jualnya dusta dan dustanya itu terang-terangan dia lakukan, suka sapu ayam, kemudian pas Jumatan benar-benar kita lihat nggak pernah sholat Jumat dan seterusnya. Maka kita lihat pendapat para ulama ya. Yang pertama, jumhur ulama, mayoritas ulama itu mengugemi kalimat Kanjeng Nabi baina rajuli wa bainal kufri tarkus sholat. Perbedaan apakah dia seorang muslim yang berhak mendapatkan hak-hak kemuslimannya dengan orang yang keluar dari kemuslimannya adalah ketika dia meninggalkan sholat secara sengaja. Artinya dia sudah menganggap itu tidak wajib. Dia sama sekali tidak sholat meskipun KTP-nya Islam. Benar-benar sudah dohiron, bukan hanya batinan. Kalau batin jelas dohirnya sudah meninggalkan sholat dan mengatakan sholat itu tidak. Berarti dia sudah mengeluarkan diri dari. Tapi kalau dia sholat sekali-sekali, tapi kemudian judi, mabuk, dia masih punya hak sebagai seorang muslim. Karena dia tidak ridha, dia tidak murtad, dia tidak keluar dari, dia masih yakin Allah itu ada, dia masih yakin Kanjeng Nabi itu Rasul, dia yakin Quran itu kitab suci, tapi sholatnya haram-haram. Judinya dia main, sapu ayam dia, maka disebut fasik. Pelaku kerusakan, orang yang rusak akhlaknya, tapi dia masih berhak disebut muslim. Kanjeng Nabi untuk orang seperti ini tidak menyolati, tapi membiarkan para sahabat menyolati. Sebagai apa? Bentuk hukuman sosial. Ini loh orang kalau memuja kefasikannya, maka salah satu hukumannya apa? Pemimpin tidak bersolat ini. Mungkin kalau di sebuah kota, wali kota nggak mau nyolati dia. Ketua MUI tidak nyolati dia, tetapi tetangga-tetangganya nyolati dia. Bahkan Rasul sempat tidak mau mensolati orang yang secara sengaja tidak mau bayar hutang. Rasul tidak mau nyolati, padahal orang itu orang sengaja tidak mau bayar hutang, tapi dia sholat, dia puasa, maka Rasul tidak mensolati, tapi membiarkan para sahabat sebagai hukuman sosial. Karena orang yang berhutang dan tidak ada keinginan untuk membayar sebagai kematian termasuk ahli warisnya, maka ruhnya akan tertahan. Ruhnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai urusannya selesai. Kalau di dunia tidak selesai sampai ahli warisnya juga tidak menyelesaikan, nanti di akhirat menyelesaikan. Apakah yang dihutangi itu kemudian merelakan, ataukah kemudian dia menuntut sehingga kebaikan orang yang tidak baik hutang itu diberikan padanya? Kebaikan yang senilai dengan hutang. Dan terus begitu Bunda, pendapat para ulama, jika dia meninggalkan sholat sama sekali dan dia memang tidak yakin sholat wajib sudah ridha,
dia keluar dari keislaman. Tapi kalau masih sholat, tapi belum dan kadang main judi, kadang minum dan seterusnya, maka dia masih berhak untuk mendapatkan perlakuan sebagaimana muslimnya. Yang terjadi Allah SWT. Bagaimana cara terbaik memberikan nama anak yang baru lahir kalau orang tuanya belum pintar Al-Quran, ini artinya ini gitu. Terus yang kedua, bapak saya kan meninggal di jam 12:06, mulai jam 9 pagi itu koma, berarti penyebabkan sholat gugur. Bagaimana cara anaknya ini mengkhawatirkan sholat bapak saya itu? Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama anak ya, nama ya. Bagaimana kalau ada orang punya anak dan kebetulan dia awam terhadap din, terhadap agama, sehingga kemudian cara memberi namanya ya, bagaimana cara memberi nama? Hari ini di setiap aplikasi handphone itu ada nama anak yang baik, adalah pilihan nama-nama yang baik, yang islami ya. Panjenengan bisa memilih mana saja, tidak harus kemudian nama sesuai dengan Quran. Nama Jawa yang itu mengandung harapan, nama Inggris, nama Belanda, nama Italia, nama Yunani yang itu mengandung harapan kebaikan. Intinya kan harapan kebaikan. Jadi kan berdoa kan tidak harus pakai bahasa Arab. Saya berdoa dengan berdoa. Bahkan sepanjang kemarin saya mendampingi jamaah ketika tawaf atau sa'i, saya banyak berdoa bahasa Indonesia agar supaya jamaah ini bisa mengikuti dan khusyuk mendengarkan. Meskipun tetap ada saya sendiri bahasa-bahasa Quran langsung, tapi kemudian kadang saya terjemahkan, kadang saya menggunakan bahasa-bahasa biasa, bahasa-bahasa Quran khas Indonesia. Terus kok kemudian ada anak dikasih nama selamat, itu kan ada harapan supaya anak ini hidupnya selamat, hidupnya al-jannah. Bismillah, tak jeneng awakmu selamat, misal begitu. Atau kemudian kalau perempuan apa? Rahayu. Atau kemudian nama-nama yang seperti jadi panjenengan memberikan nama yang di dalamnya ada kandungan doa kepada Allah. Jadi tidak harus bahasa Quran, tidak. Ketika Ali bin Abi Thalib masuk Islam juga tidak diganti oleh Rasul namanya. Hamzah juga tidak diganti. Hamzah itu kan singa. Harapannya Abdul Muthalib, kakeknya Rasul, memberi nama Hamzah itu biar gagah, biar pemberani, membela kebenaran. Maka Hamzah itu dibiarkan oleh Rasul, tidak diganti. Harus disesuaikan dengan Quran, betul. Jadi nama-nama apapun sepanjang itu mengandung harapan baik. Saya ingin Ustaz, anak saya nanti kalau lahir sampai kemudian dewasa dan seterusnya badannya terus sehat, seger. Kalau kali ini nanti seger. Saya punya teman namanya Seger. Ngaji dulu nih, di kelas seger, pas seger ini, alhamdulillah seger terus ini. Artinya doa. Tapi kalau buruk, wajib diganti. Ada orang namanya buruk, namanya Abu Hurairah tadi itu ya, namanya Abdul Syam. Nama aslinya itu Abdul Syam. Abdul Syam, Abdul itu hamba, Syam itu matahari. Budaknya Srengenge, hambanya Srengenge. Oleh Rasul langsung digantilah wa antum wa anta, kata Rasul Abdul Rahman, bukan namamu Abdul Rahman, hamba dari zat yang maha cinta pengasih. Dan terus kalau mengandung arti buruk baru diganti dunia, tapi kalau kemudian kebaikan nggak usah diganti. Atau kalau panjenengan memberi nama itu berkaitan dengan kebaikan, tidak apa-apa. Saya baru saja lewat, di situ ada tukang cukur, baru hari ini saya tahu namanya barbershop di pojokan, tukang cukur ini, cukur rambut Morosai. Baru kali ini saya tahu, baru ini saya sudah baca. Oh, Morosai rambutnya. Morosai. Bagus, itu kan doa kebaikan, tidak apa-apa. Jenengan mau ngasih anak Morosai juga tidak apa-apa. Orang-orang dari hati karena hidayah Allah. Sepanjang kebaikan. Yang kedua tadi
Oh iya, kalau kemudian wafatnya jam 12.26. 12 lebih 26, yang waktu sholat zuhurnya terlewati, apakah kemudian ahli warisnya wajib mengqadha sholat? Jumhur ulama mengatakan tidak ada mengqadha sholat, kecuali jenengan sendiri atau saya. Karena kalau kemudian mengqadha sholat, pertanyaan saya, apa jenengan pirsa orang tua kita meninggalkan sholat sudah berapa kali sejak balik? Sudah berapa kali sejak balik? Kan kita nggak tahu. Mungkin nggak orang tua kita pernah meninggalkan sholat sejak balik? Mungkin, dan kita nggak tahu. Maka yang jenengan dan saya lakukan adalah berbuat baik atas nama orang sebanyak mungkin. Sholat jenengan itu kalau orang tua pernah memerintahkan sekali atau dua kali saja sudah mencukupi sholat anaknya menjadi bagian pahala orang tua. Makanya orang tua itu jangan pernah riku, jangan pernah lalai untuk terus mengingatkan anaknya sholat. Bersebab setiap kali anaknya sholat, orang tuanya nanti dapat ya sudah Pak, ingatkan dia Allah. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya baru dengar tadi kalau Rasulullah itu saat wafat tidak langsung dimakamkan. Nah, ini berkaitan dengan tradisi Jogja, Ustaz. Jogja itu siapapun yang wafat atau meninggal itu selalu dimakamkan jam 2. Misalnya 2 malam. Enggak, 2 siang. Misalnya sedone nanti malam misalnya, nanti malam maghrib, terus baru dimakamkan tuh besok jam 2. Alasannya tradisi sana tuh agar jenazah itu dapat disolati banyak orang. Jadi misalnya ibu saya itu sore menjelang maghrib itu meninggal, terus orang-orang yang dari masjid itu menyolatkan setelah jamaah maghriban, setelah itu jamaah subuhan, terus baru jam 2 dimakamkan. Nah terus saya tradisi di Kediri, Ustaz. Ini kan katanya kalau setelah sedo atau wafat harus segera dimakamkan. Misalnya makam di sini banyak juga yang kadang sudah malam jam 9 dimakamkan. Nah dari itu saya mau kenali penjelasannya, kedua-duanya itu boleh atau menyalahi atau tidak dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaannya cuma boleh atau tidak, boleh. Cuma kalau kemudian pertanyaannya seperti apa syariat mengatur, Kanjeng Nabi menika dawuh ngaten, jika seorang mukmin yang baik ya, Bapak, maka persegerakan pemulasaraan ini agar supaya dia segera menikmati kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di barzakh. Kalau orang buruk, segerakan juga. Kenapa? Agar supaya orang-orang segera jauh dari keburukan. Orang baik agar supaya dia segera bertemu dengan kebaikannya. Orang buruk agar supaya yang hidup segera dijauhkan dari keburukan-keburukan. Maksudnya begini, dijauhkan dari keburukan-keburukan. Orang biasa judi, minum, macam-macam, kemudian dia meninggal. Kira-kira temannya layak apa? Layak. Oke, teman-temannya yang buruk gitu ya. Ketika layak, kira-kira nyaman nggak jenengan? Mereka ngobrol apa gitu? Nggak nyaman. Makanya segera dimakamkan agar supaya segera menjauh hal buruk dari kita. Kalau kebaikan agar supaya segera dia mendapatkan balasan kebaikan. Sunnahnya begitu. Afdolnya kalau ada orang meninggal maka segerakan untuk dimakan. Afdolnya. Tapi kalau satu dan lain hal kemudian tertahan seseorang untuk tidak segera dimakamkan, sebagaimana Rasulullah SAW tadi itu. Padahal Rasul yang matur kalau baik persegerakan. Ternyata Rasul enggak. Karena sahabat satu persatu pengen mensolati. Itu jenengan dapatkan dalam kitab yang kita berseluruh kitab sama. Saya punya 7 kitab Sirah Nabawiyah, semuanya sama. Bahwa Rasul wafat di hari Senin duha dan dimakamkan di hari Selasa bersebab sholat yang sangat panjang. Sebagian menyebutkan bersebab peristiwa di Saqifah Bani Sa'dah, tapi yang paling kuat hujahnya adalah bersebab sholat yang sangat panjang. Satu persatu.
Baik, jadi yang disampaikan oleh Bu Didi, kalau pertanyaannya boleh atau tidak boleh. Tapi kalau kemudian yang diharapkan Rasul, maka segera. Sehingga kalau kemudian ada sahabat kita atau kita yang meninggal, kita sudah berwasiat pada anak. Loh, kalau nanti bapak meninggal, disegerakan ayah dimakamkan untuk mengikuti perintah Kanjeng Nabi. Tapi kalau satu dan lain hal kemudian harus tertunda, tidak apa-apa. Betul apa? Jadi kalau misalnya dimakamkan baru besoknya karena satu, kenapa sih berlama-lama jenazah itu tidak disarankan? Ada banyak hal. Yang pertama, menambah kesedihan ahlul bait, ahlul musibah. Kadang jenazah itu kalau di rumah gitu ya semakin gelap nangis. Khawatir niyah itu menggugat Allah. Oh ya bapakmu kok disetole, ibuku kok disetole, atau apa itu ya? Ibuku kok tinggal aku disetole bareng-bareng oleh padahal dia janjian lo mati bareng ini. Jadi khawatir begitu, Bu Didi. Jadi semakin jenazah lama di rumah semakin mengundang banyak hal yang tidak baik. Mungkin kesedihan yang berlama-lama, mungkin menggugat Allah, mungkin apa. Jadi segerakan. Tapi kalau satu dan lain hal seperti tadi, biar nanti sholat. Sepanjang tidak mengundang keburukan, tidak apa-apa. Tapi kalau mengundang hal-hal yang tidak baik, segera. Ingatkan para bunda yang dirahmati Allah, insya Allah semoga ada kebaikan yang kita dapat, ada kemuliaan kebermanfaatan yang Allah tetapkan dan kebaikan yang Allah sami dari majelis yang penuh berkah yang kita tutup dengan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan lailin, hamdan yuwafiqu ni'matahu wa ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin sahil umurana wa hasil maqasidana wa balikna ilaika ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana lana anzalta wa tabayyana rasul faktubna ma'asy syahidin. Allahumma izzil islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwana alladziina fi Filistin wa fi khususi fi Gaza wa Rafah wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbana ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada surprise? Iya. Ini ya? Iya. Ini nggak apa-apa, setelah ditutup dengan ini ada surprise Al-Quran yang Masya Allah terjemahan dilengkapi tabel ayat-ayat ghairah. Pertanyaannya, di hari apa, langsung katakan ya, sebaiknya yang muncul ya, di hari apa Rasul dimakamkan? Kuduping Selasa malam. Alhamdulillah. Ini monggo Selasa malam Rabu. Kalau masuk Hijriah itu kalender Komariah Rabu.